Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Bapak Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat, Bung Dino, teman-teman peserta pertemuan generasi 21. Saya mengirimkan pesan singkat ini dari Stanford University. Kebetulan saya sedang menjadi fellow di sana. Ingin sedikit sumbang pikiran karena ada pertemuan penting yang teman-teman semua hadiri. Seperti kita ketahui, Republik tercinta kita didirikan bukan semata-mata dengan cita-cita. Republik ini didirikan dengan janji. Republik ini berjanji kepada setiap anak Indonesia bahwa akan melindungi, akan mensejahterakan, akan mencerdaskan, dan akan memainkan peran di tingkat global. Teman-teman yang sekarang berada di Washington melakukan pertemuan generasi 21 adalah sebagian kecil dari orang-orang Indonesia yang insya Allah sudah mendapatkan janji itu. Sebagian dari teman-teman, sebagian dari kita semua sudah terlindungi, tercerdaskan, tersejahterakan, dan bisa berperan di tingkat global. Tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia masa Indonesia merdeka dahulu luar biasa. Tetapi ada satu hal yang menarik. Di saat kondisi Indonesia penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah, kemiskinan merata, ketidaksejahteraan merata, ketidakamanan di mana-mana, pada saat itu ada gelombang optimisme yang luar biasa. Ada sebuah semangat yang dimunculkan oleh para pemimpin Republik baru itu, yang semangat tadi menular ke seluruh Indonesia. Optimisme yang luar biasa. Saya sering mengatakan mereka memiliki seluruh persyaratan untuk pesimis, tetapi mereka memilih optimis. Karena itu, dalam pertemuan ini saya berharap teman-teman semua bisa memunculkan kembali, menguatkan lagi optimisme Republik ini. Masa depan kita tidak ditentukan oleh negara lain, tapi masa depan kita ditentukan oleh kita sendiri, ditentukan oleh anak-anak mudanya. Karena anak-anak muda inilah yang akan membentuk masa depan. Orang tua bercerita masa lalu, anak muda bermimpi masa depan. Munculkanlah mimpi-mimpi yang luar biasa dalam pertemuan ini. Secara khusus saya ingin menyampaikan barangkali terkait dengan bagaimana Indonesia ke depan. Republik ini didirikan oleh kaum terdidik. Mereka-mereka yang tercerdaskan, tercerahkan, punya integritas. Hari ini bila kita ditanya apakah Indonesia negara kaya raya, hampir pasti kita mengatakan ya, kaya raya. Tanyakan pada siapa saja, jawabannya pasti Indonesia adalah republik yang kaya raya. Apa kekayaannya? Di sini jawabannya hampir pasti tambang, minyak, gas, hutan, dan lain-lain. Hampir tidak pernah kita mendengar jawaban bahwa kekayaan Republik ini adalah pada manusia Indonesia. Di sini pentingnya kita untuk memunculkan jawaban itu. Bahwa saya dan teman-teman saya rasa bermimpi yang sama. Kekayaan utama Indonesia adalah manusia Indonesia. Dan manusia Indonesia yang terdidik. Tantangan kita di pendidikan banyak sekali. Bila kita harus menyebutkan daftar masalahnya, menumpuk daftarnya. Tapi attitude yang harus dibangun hari ini adalah let's stop cursing darkness. Let's stop cursing darkness. Let's light candles. We have cursed darkness so long. Sudah terlalu lama kita melakukan pengecaman pada kegelapan. Let's light candle. Let's light more and more candle. Mari kita lebih banyak menyalakan lilin itu agar kita bisa menyaksikan perubahan. Di sini pentingnya kita untuk melihat pendidikan bukan semata-mata sebagai alat untuk mencerdaskan, tetapi juga dilihat ini sebagai instrumen rekayasa sosial. Anda berada di tempat ini adalah karena pendidikan yang kita terima beberapa waktu yang lalu. Tanpa pendidikan, you and I are not here. Kita tidak di sini sama sekali. Jadi
Saya ingin mengajak kita untuk melihat pendidikan sebagai tanggung jawab bersama. Mari let's own the problem. Mari kita miliki masalah itu. Dengan kita merasa memiliki masalah itu, maka kita melakukan sesuatu. Kami selalu menyebutnya pendidikan adalah tanggung jawab setiap orang terdidik. Ya, secara konstitusional pendidikan adalah tanggung jawab negara, tapi secara moral itulah tanggung jawab setiap orang terdidik. Itu juga yang menjadi landasan mengapa beberapa waktu yang lalu kita memulai gerakan Indonesia Mengajar. Kita menyebutnya sebagai gerakan karena pendidikan tidak boleh lagi dilihat sebagai program. Bila pendidikan dilihat sebagai program, apalagi program pemerintah, maka seakan-akan tanggung jawab itu hanya dilihat dari perspektif konstitusional. Secara konstitusional memang tanggung jawab negara, tapi Republik ini didirikan bukan semata-mata dengan perspektif konstitusional saja. Dan kalau kita perhatikan, seperti lingkungan hidup, 20 tahun yang lalu, lingkungan hidup dipandang sebagai tugas negara, tugas perusahaan besar. Tapi hari ini, bila kita melihat lingkungan hidup, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab setiap orang memiliki peran untuk menyelamatkan lingkungan hidup. Nah, kita berharap pendidikan juga dipandang seperti itu. Pendidikan dipandang sebagai gerakan, bukan semata-mata sebagai program. Nah, Gerakan Indonesia Mengajar mengundang anak-anak terbaik untuk menjadi guru selama 1 tahun di pelosok Indonesia. Mungkin sebagian sudah pernah mendengar, tapi izinkan saya untuk sedikit menjelaskan. Bila kita melihat persoalan pendidikan, salah satu kunci utama untuk menyelesaikannya adalah dengan melihat persoalan guru. Di balik perdebatan panjang mengenai pendidikan, siapa yang berdiri di depan kelas memberikan pencerahan kepada anak-anak? Guru. Begitu kita melihat kenyataan persoalan guru, ada 2 yang muncul langsung. 1, kualitas, 2, distribusi. Kualitasnya rendah, distribusinya tidak merata. Kita bisa membuat paper banyak sekali dan mengkritik kenyataan selama ini. Tetapi menurut saya yang lebih penting hari ini adalah bukan kritik itu, tetapi apakah di desa-desa, di pelosok-pelosok Indonesia bisa kita hadirkan guru-guru yang terbaik. Karena kita yakin guru terbaik, guru yang baik akan bisa menghasilkan murid-murid yang baik. Dan sebenarnya pada gurulah kita titipkan persiapan masa depan Republik ini. Dengan begitu, kemudian dengan dasar pikiran itu lalu kemudian kita merekrut anak-anak Indonesia terbaik, dan kita bersyukur sekali bahwa muncul animo yang sangat besar. Hari ini pada saat kita berdiskusi di sini ada 51 anak Indonesia yang sedang berada di pelosok-pelosok negeri. Mereka tinggal di tempat-tempat yang minim sinyal telepon, minim saluran listrik, dan minim air bersih. Mereka di sana melepaskan segala kenyamanan hidup mereka di kota, berada di pelosok-pelosok negeri, bukan semata-mata untuk menjadi guru, tapi mereka hadir di sana sebagai inspirasi. Mereka hadir sebagai role model. Mereka hadir sebagai pengerat tenun kebangsaan Indonesia. Dan desa itu, anak-anak itu, keluarga tempat mereka tinggal akan selalu menjadi bagian dari memori mereka yang tidak pernah mereka bisa lupakan. Sebaliknya, bagi desa tadi, hadirnya anak-anak terbaik ini menjadi role model. Mereka menjadi contoh, mereka menjadi visualisasi mimpi orang tua, guru-guru di sana terhadap anak-anak mereka di masa yang akan datang. Nah, tujuan yang kedua selain guru tadi mengirimkan guru adalah menyiapkan pemimpin-pemimpin muda masa depan yang memiliki 2 kompetensi secara bersamaan. World class competence and grassroots understanding. Hari ini begitu banyak anak Indonesia yang memiliki kompetensi world class. Mereka bisa ditempatkan di mana saja dan bisa excel di mana saja. Tetapi mayoritas dari mereka tidak mengetahui sedikit pun tentang grassroots Indonesia. Sebaliknya, mereka yang aktif di grassroots
yang mengerti benar problem di ujung-ujung masyarakat kita tidak memahami dan tidak memiliki kompetensi global yang memungkinkan mereka berperan di tingkat global. Kita berharap melalui program ini terkirimkan anak-anak terbaik untuk menjadi guru di pelosok. Di sisi lain, ini menyiapkan mereka ke depan sehingga mereka satu saat bisa menjadi pemimpin-pemimpin muda yang memiliki kompetensi world class dengan pemahaman dan hati di pelosok Indonesia. Kunci, kita harus membandingkan Indonesia dalam dua perspektif. Indonesia hari ini dibandingkan dengan negara lain, tapi jangan lupa perspektif yang kedua, membandingkan Indonesia hari ini dengan Indonesia masa lalu. Kita sering lebih suka membandingkan Indonesia hari ini dengan negara lain, tapi lupa melihat konteks perubahan apa yang sudah terjadi di Indonesia dalam waktu 65 tahun terakhir ini. Demikian barangkali teman-teman dari saya. Selamat berkonferensi. Mari sama-sama kita berpikir untuk masa depan Indonesia, dan dengan keyakinan that we can build a brighter future for this republic, dan keyakinan bahwa kita bisa membangun masa depan yang lebih cerah untuk Indonesia, itu merupakan modal untuk kita merealisasikannya dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Selamat berkonferensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengajak kepada mereka yang terdidik, berprestasi, memiliki semangat juang untuk menjadi guru selama 1 tahun. Mendidik adalah tugas setiap orang. Thank you.